Jurusan dan STAI Sarbiatun Nisa Kabupaten Bogor sejak tahun 2002 hingga sekarang. Beliau pun aktif bergerak dalam komunitas AMKIN, MASOMK, Komunitas Palestina Al-Aqsa Kota Tangerang, di MGBK Indonesia, dan MGBK Kabupaten Bogor. Demikian sekilas tentang CV dari moderator kita, dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada beliau. Disilahkan. Terima kasih banyak Bunda Nok Halidah untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Fatihi lima ukhfiqha wa khatimil masadaqah nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wasallam. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berada bersama di acara webinar MASMK yang perdana ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya yaumul akhir. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dengan penuh hormat kepada Bunda Guru Zahra Bawazir sebagai Ketua AMKIN dan Bunda Andi Kodjasian sebagai Wakil Ketua AMKIN, dan yang terhormat Bunda Nike Pangeran Ketua MASMK serta Bunda Nenci Pangeran sebagai Ketua Divisi PK Pengembangan Kepribadian. Dan tak lupa khususnya juga serta sahabat-sahabat surga, teman-teman majelis alumni SMK yang semoga selalu dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari bangun hingga tertidur kembali, semua atas rahmatnya. Itulah kesempatan dan kesehatan yang kita rasakan pada hari ini. Semua atas kuasanya. Marilah kita mengingatnya agar kita selalu mendapatkan kekuatan untuk beraktivitas dan bersilaturahim pada acara webinar perdana MASMK hari ini. Apa kabar teman-teman hebat, sahabat surga MASMK? Katakan, saya senang, hidup sehat, bersemangat. Ayo sama-sama. Saya senang, hidup sehat, bersemangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya? Kita ulangi sekali lagi. Saya senang, semangat, bersinergi terbaik. Allahu Akbar. Pada pinggir pantai menciptakan desahan ombak yang melebur dalam pasir, hempas batu karang. Butiran airnya melembut menyentuh kaki. Itulah keindahan alam. Namun itu hanyalah bagian kecil nikmat Allah untuk kita semua. Mari kita mensyukuri pemberiannya, semoga bertambah kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Naik perahu tak mungkin maju tanpa ombak. Orang Islam bagaimana mau maju jika tidak kompak? Oleh karena dibutuhkan kebersamaan melahirkan kekuatan, karena di sana ada sinergisitas. Menyatukan harapan, visi, dan misi capai tujuan. Baiklah sahabat surga MASMK yang semoga lalu rahmati Allah. Baiklah, sebelum disampaikan materi pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan biodata Kang Guru Ustadz Uus Mauludin MA.
Silakan Bunda Andi bisa mungkin di-share biografi atau kurikulum vitae dari Ustadz Uus Mauludin MA. Profil Ketua Yayasan. Suaranya putus-putus ya Bunda. Ustadz, iya, gimana ya? Dimaksimalkan Bunda. Bunda Dian pakai headset, Bunda Dian coba. Jadi biar fokus, Bun. Ini sudah pakai headset. Udah Freddy kita. Saya lanjutkan untuk saya bacakan Makanan enggak? profil Ketua Yayasan. Iya, nanti dulu saya nanti amang sebentar. Ya. Putus-putus nggak? Putus-putus? Iya, Bun. Sudah bagus? Sip. Lanjut. Profil Ketua Yayasan Ustadz Uus Mauludin MA. Bertempat tanggal lahir di Garut 13 Januari 1981. Riwayat pendidikan SD Negeri Warung Muallimin Persatuan Islam Karagol Garut. Pesantren Quran Iskarimah Karanganyar. Pesantren Quran Taruna Al-Quran Yogyakarta. S1 Studi Ilmu Dakwah M. Nasir atas beasiswa dari Dewan Dakwah Pusat Jakarta. Program ekstensi Pusat. Pendidikan Kadar Mufasir di Pusat Studi Al-Quran Jakarta, pimpinan Profesor Dr. Quraish Shihab MA. S3 Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta dan S3 Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Dan sebagai dan sanad berbagai cabang ilmu dari Profesor Dr. Syed Akil Husain Al-Munawar MA. Hafizahullah yang bersambung kepada Abuya Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah yang bersambung kepada Syekh Muhammad Isa Al-Fadani Al-Mahrahmatullah. Demikianlah tadi telah kita simak biodata penyaji materi, begitu banyak ya, luar biasa beliau telah miliki. Tibalah kiranya kita untuk mendengarkan bersama tauzih beliau, rusa berlari ke padang datar. Hari datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Yuk, segera datang ke webinar, simak materi tauzihnya. Enggak, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, sehat semuanya? Alhamdulillah, Ustaz.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan segala nikmat kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat persaudaraan, nikmat banyak yang belum kita sadari, bahkan belum kita ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi kita semuanya orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in atau tabi'in, dan kepada siapa yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang istiqamah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayat kita, dan semoga akhir hayat kita dalam husnul khatim. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, dapatkan syafaatul uzma darinya. Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semua memasuki surganya bersama. Allah. Yang saya hormati Ibunda Harah Bawazir, orang tua saya, orang tua kita ini bagi saya menemani perjuangan dalam kehidupan saya. Ibu Andi Qadariyah dan orang-orang hebat yang lain yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu di majelis ini, ya. Ada Bu Nika, ada Budian, dan orang-orang hebat lain. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan semuanya dalam media ini, dalam acara untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan sebagai dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Amkin sebagai wasilah bagi kita semuanya, dan semoga asosiasi Muslim mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terus tumbuh, berkembang, menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Saya pernah mengusulkan kepada pembaca para pelajar dan juga pengurus mungkin yang lain bahwa apa yang disusun betul-betul oleh Bunda Jauharah ini adalah ilmu-ilmu yang langka. Saya sangat harap ilmu yang langka. Teman-teman di Amkin ada yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa Muslim Konselor, dan Muslim yang sedang dikembangkan oleh ini bisa dinikmati oleh seluruh manusia yang ada di Jakarta Raya ini,
sehingga kita semuanya memiliki tools yang sama untuk berkontribusi demi kejayaan kaum muslimin di seluruh dunia. Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, saya diamanahi untuk memberikan kajian tentang sinergi dalam amal jama'i. Materi ini sebenarnya bagi karena memang materi ini bukan hanya sekedar teori, akan tetapi materi ini harus menjadi tumpuan gerak dan landasan kita di dalam beramal. Maka pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk membahas dari dua sisi. Pertama, dari sisi teoritisnya, kemudian seperti apa pola praktisnya dalam kehidupan kita semuanya. Sinergi dalam beramal jama'i. Jika kita duduk secara pemahaman, maka kita akan mendapatkan beberapa kata yang harus kita sepakati terlebih dahulu. Yang pertama ada kata sinergi. Saya coba melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, apa itu yang dimaksud dengan sinergi? Sinergi adalah kegiatan atau operasi gabungan. Ya, bersinergi maksudnya melakukan kegiatan atau operasi gabungan. Menyinergikan maksudnya menggiatkan. Jadi bersinergi itu simpul katanya ada pada perbuatan, kegiatan, operasi yang dilakukan bersama-sama. Ya, itu kurang lebih kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian ada amal jama'i. Amal jama'i ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah amal, yang kedua adalah jama'i. Amal itu artinya perbuatan, program-program, pekerjaan-pekerjaan. Kemudian jama'i seakan dengan kata jamaah. Ini kata jamaah ini sangat sering kita dengarkan, ya, sholat jamaah dan berbagai macam amal-amal yang dilakukan secara berjamaah, bersama-sama, berkumpul. Artinya berkumpul bersama-sama, itulah yang disebut dengan jama'i atau berjamaah. Berjamaah bisa kita artikan dengan berkumpulnya banyak orang dalam satu wadah. Wadah ini bisa organisasi kah, yayasan kah, asosiasi kah, partai kah, kemudian apa saja, ya, dengan sebuah sistem yang mengaturnya. Ada sistem yang diatur dalam komunitas tersebut, dalam perkumpulan tersebut, sehingga semua sepakat menuju satu tujuan yang sama, ya, dengan pola kepemimpinan dan komando jelas, layaknya sholat berjamaah. Ini saya definisikan secara rinci seperti ini agar kita terbayang berjamaah itu seperti apa, beramal jama'i itu seperti apa. Karena walaupun ada di satu tempat, tapi tidak melakukan gerakan yang sama, ya, tidak ada pemimpinnya, tidak ada komandonya, maka itu bukan disebut berjamaah. Contoh yang lebih mudah bagi kita, ketika ada 1.000 orang masuk ke dalam masjid, kemudian satu dengan yang lainnya melakukan sholat sunnah, dia masing-masing, iya sholat, tapi karena tidak ada imam di depannya, ya, maka walaupun bagaimana itu tidak disebut berjamaah, tapi itu disebut dengan fardiyah atau sendiri-sendiri. Nah, sholat yang berjamaah wajib ada imam, wajib ada makmum, wajib ada komando, wajib ada sistem yang mengikat, wajib ada tujuan yang sama, yang semua orang baik imam ataupun makmum mereka menghadap pada satu titik yang sama. Kurang lebih sholat itulah yang menjadikan gambaran bagaimana beramal jama'i dilakukan oleh kita. Saya mendefinisikan amal jama'i itu kurang lebih dengan
Apa itu amal jama'i? Amal jama'i bisa diartikan dengan perbuatan, program, kegiatan yang dilakukan oleh kumpulan orang dalam satu organisasi dengan sebuah sistem dan tupoksi yang mengaturnya sehingga semua sepakat menuju satu tujuan yang sama dengan pola kepemimpinan dan komando yang jelas untuk kemaslahatan seluruh manusia. Nah, ini amal jama'i tentu saja versi saya ya. Saya mendefinisikan amal jama'i seperti ini. Semoga memberikan pemahaman yang utuh tentang apa yang disebut dengan amal jama'i. Sehingga ketika nanti bersinergi dalam beramal jama'i, secara konsep terbayang bahwa amal jama'i itu memang ranahnya bukan personal, akan tetapi amal jama'i itu ranahnya komunal. Secara pribadi harus menuntaskan terlebih dahulu siapa dirinya dan seterusnya. Kemudian dia masuk ke dalam ranah sosial, ranah yang lebih luas lagi selain pada dirinya, maka disinilah kita perlu mengatur komposisi beramal jama'i itu harus seperti apa. Maka disinilah kita perlu mengkaji lebih dalam makna sinergi dalam beramal jama'i. Jika kita perhatikan beberapa dalil di dalam Al-Quran atau dalil akli, ya, ini saya sebutkan dalil akli, ada dalil akli, ada dalil kauni. Dalil nakli maksudnya dalil yang saya ambil dari Al-Quran. Nakli itu terambil dari kata nakola. Nakola itu dalam bahasa Indonesianya nukil. Menukil itu maksudnya mengambil. Dalil nakli, dalil penjelasan, keterangan yang saya ambil. Saya ambil dari mana? Dari Al-Quran. Di antaranya adalah surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-ayat. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian semuanya bihablillah, kepada tali Allah, yaitu agama Allah, yaitu Islam, jami'an, semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai. Ayat ini mulai ayat 100 sampai 104 dan 105 menggambarkan kondisi para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka berhijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian mereka membangun peradaban yang sangat luar biasa. Di Madinah, interaksi antara muhajirin dan ansar sangat intensif. Antara pendatang dengan orang asli. Sangat intensif. Dan semakin hari semakin kuat. Orang-orang Yahudi, ada yang dinamakan dengan Syas bin Qais, melihat jika kondisi kaum muslimin di di Madinah semakin kuat, maka mereka merasa terancam komunitasnya. Maka mereka melakukan politik belah batu, mengadu domba satu dengan yang lainnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi yang berkaitan dengan ayat ini, wa'tasimu bihablillahi awwala tafarraqu, karena para sahabat, terutama Aus dan Khazraj, yang sudah berperang puluhan tahun, turun-temurun mereka selalu berperang, diingat-ingat lagi oleh Syas bin Qais, seorang Yahudi, akhirnya orang kaum muslimin, Aus dan Khazraj itu hendak berperang. Maka turunlah ayat ini, surat Ali Imran, mulai ayat 100 sampai 105. Ayat 103 mengingatkan bahwa kaum muslimin, hei, ingat dulu kalian berada di ujung neraka. Kalian akan masuk ke dalam neraka itu. Fa'anqadzakum
Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian semuanya dengan iman. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan iman, Allah anugerahkan persaudaraan. Iman dan persaudaraan menjadi modal selamatnya diri, keluarga, dan kita semuanya, bahkan umat manusia seluruh dunia. Inilah di antara awal mula betapa pentingnya sinergi kita perhatikan bersama-sama. Saya lanjutkan kepada dalil yang kedua, wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Ayat ini oleh Imam Asy-Syafi'i disebutkan, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat lagi selain surat Al-Asr, lakafathum. Sungguh sangat cukup. Para ulama mencoba menganalisa apa yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i ini. Bukan dalam masalah hukum, akan tetapi dalam masalah kehidupan. Semua orang yang di dunia ini, mereka terpunggung dengan waktu. Begitu banyak orang-orang yang merugi, tapi tidak akan pernah merugi orang-orang yang memiliki karakter 4 hal. Yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah beramal saleh, yang ketiga adalah saling nasihat menasihati dalam kesabaran, saling menasihati dalam kebenaran, dan yang keempat saling menasihati dalam kesabaran. Saya ingin fokus menunjukkan akhir-akhir setiap kata. Illal ladzina amanu. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat amanu di situ ada waw dan alif. Wa amilu ada waw dan alif. Wa tawasaw ada waw dan alif. Wa tawasaw ada waw dan alif. Para ulama tafsir khususnya mengkaji lebih dalam tentang gaya bahasa yang digunakan dalam ilmu nahwu dan ilmu sharaf, al-wawu lil jamaah. Waw itu menunjukkan jamaah. Waw itu menunjukkan bersama-sama. Wal alifu lil itlaq. Alif harus ada di situ, ditulis alif. Ya, walaupun banyak orang yang tidak mengetahui untuk apa alif di situ, kan tidak dibaca gitu. Ternyata para ulama menegaskan wal alifu lil itlaq. Itu maksudnya apa? Beriman harus bareng-bareng, berjamaah. Beramal soleh harus bareng-bareng, harus berjamaah. Saling nasihat menasihati harus bareng-bareng, harus bersama-sama, harus berjamaah. Ya, untuk tetap dalam kebenaran dan agar kita bersabar di dalam melakukan hal ini. Kenapa? Karena ketika kita melakukan kebaikan, beriman, beramal soleh, saling menasihati dengan yang lain tentang kebaikan, ini membutuhkan kesabaran yang ada pada diri kita semuanya. Dan inilah asas dalam beramal jama'i yang harus kita pahami bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan kajian dalil secara Al-Qur'annya ya. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini perintah betapa wajibnya kita beramal jama'i dalam kebaikan. Ya. Wajibnya beramal jama'i dalam kebaikan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun adza. Hendaklah membentuk di antara kalian ummatun, sekelompok orang, segolongan orang. Kalau dibahasakan ke dalam bahasa sekarang, yayasanlah, asosiasikah, paguyubankah, partaikah, kelompok dakwahkah, apapun inti
mengajak orang lain kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Sehingga kita memahami dari sini, ya, apapun organisasinya, yayasannya, peronnya, partainya, kelompoknya, apapun bentuknya, jika itu untuk mengajak orang lain kepada kebaikan dan wajib illa bihi fahuwal wajib, kata para ulama. Jika kita ingin melakukan gerakan konseling pada tingkat nasional dan tingkat dunia tanpa wadah kita bersama-sama untuk melakukan gerakan bersama-sama, yaitu gerakan mengkonseling Indonesia. Ya. Siapa yang akan menggerakkannya? Nah, kita di akhir presentasi ini, yang data-data itu selintas menjadikan kita harus berpikir lebih mendalam seperti apa strategi yang harus kita lakukan. Yang selanjutnya adalah wajib di antara kita semuanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ta'awanu, ta'awun, saling tolong, sekedar wasilah kita belajar, mengupgrade diri. Tapi kita menjadi orang yang bukan hanya sekedar mendapatkan, ya, mendapatkan sesuatu, tapi kita harus bisa memberi sesuatu. Disinilah yang dimaksud dengan ta'awun. Ta'awanu. Ta'awanu itu wajib mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa dari Bunda Jauhara. Hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Kita pun bisa memberikan kontribusi kepada gerakan AMKIN ini agar ilmu yang kita pelajari bisa juga dinikmati oleh banyak orang. Selanjutnya, selain dalil naqli kita kaji, saya ingin menunjukkan dalil akli, dalil secara akal, bahwa harus kita bekerja sama, saling sinergi, kanan dan kiri. Di tangan kanan kita, di tangan kiri kita, ini kanan dan kiri sudah berbeda. Punya tangan kanan atau tidak punya tangan kiri, Masya Allah, akan ada masalah dalam kehidupannya. Ketika kita semuanya dekatkan tangan kanan dan tangan kiri, ini pun menjadi posisi yang sangat luar biasa. Ya,
maka ini akan menunjukkan ada yang maha segala-galanya dari luar diri kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya ingin menunjukkan juga dalam satu tangan kanan dan tangan kiri kita berbeda-beda, akan tetapi memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda, sehingga ini menjadi saling lengkap, melengkapi antara satu jari dengan jari yang lainnya. Jari kanan dengan jari kiri saling melengkapi. Inilah yang saya maksudkan dengan bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Kita harus paham betul bahwa untuk bersinergi itu pasti akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda-beda. Pasti akan bertemu dengan manusia yang berbeda-beda. Beda latar belakangnya, beda suku bangsanya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syujrat. Ayat 13. Wahai seluruh manusia, inna khalaqnakum, kami telah menjadikan kalian semuanya min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami telah jadikan syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian semuanya. Sinergi itu berbeda-beda, tapi keberbedaan kita menjadi saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga kita menjadi kuat. Ya. Bagaikan sebuah kepalan yang seperti ini. Ya. Kepalan ini kan terdiri dari jari-jari. Allahu Akbar. Lebih seperti itu dalil dari akal yang ada di dalam tubuh kita baru satu saja, itu tangan kita, belum yang lain-lainnya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan dalil kauni. Semua yang ada biasa. Dilanjutkan presentasinya. Teruskan presentasi. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, kita lihat galaksi. Kita lihat galaksi, bagaimana galaksi begitu indah. Di mana titik bumi yang kita tempati itu hanya seperti sebutir debu yang sangat kecil, yang besar, yang ada di angkasa. Kita lihat dari jauh, menunjukkan sinergi yang sangat luar biasa. Adakah makhluk-makhluk adakah benda-benda yang tidak bisa bersinergi? Maka jika dalam sistem tata surya ada benda yang tidak bisa bersinergi, maka mereka akan menjadi makhluk-makhluk meteor, akan membentur satu dengan yang lainnya. Jika kita sebagai manusia
tidak bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga di jagat raya ini, tidak bisa mengambil pelajaran berharga pada sistem tata surya ini, maka kita akan menjadi manusia-manusia meteorit yang membentur satu dengan yang lain. Kita lanjutkan. Saya ingin tunjukkan. Mungkin kita semuanya punya benda ini. Begitu indah. Semua orang menginginkannya. Menginginkannya. Tapi sadarkah? Tidak akan bisa mobil ini dipakai jika pentil mobil ini lepas. Bukan hanya hal besar, tapi sinergi bisa menghargai semua amal sekecil apapun yang dikontribusikan oleh setiap SDM yang ada di organisasi itu. Oke, saya ingin langsung loncat ke sinergi. Tolong langsung ke sinergi is power. Ya. Coba perhatikan beberapa yang saya sebut. Keluarga Nabi Ibrahim, antara Nabi Ibrahim dengan istrinya, sungguh sangat sinergis. Keluarga Nabi Musa, ketika Nabi Musa lahir, sungguh sangat sinergis. Dakwah Nabi Musa dengan Nabi Harun, sungguh sangat sinergis. Keluarga Nabi Imran dan Nabi Zakaria sungguh sangat sinergis. Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta para sahabatnya sungguh sangat sinergis. Ini menjadi sebuah kekuatan dalam dakwah para nabi dan para rasul. Next, lanjut. Jika saya gambarkan setiap kita bagaikan biji-biji tasbih, ingatlah bahwa pada biji tasbih itu ada ruang kosong. Yang jika kita tidak diisi ruang kosong itu, maka sehebat apapun biji tasbih tidak akan pernah menjadi tasbih. Maka setiap orang-orang hebat yang ada di Amkin ini, jika mereka memiliki hati yang lapang dan siap bersinergi dan saling berkontribusi, maka akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Slide-nya mohon dilanjutkan. Terus
Nah itu 2 slide itu. Di atas dulu. Intinya begini. Kita tidak akan pernah bisa bersinergi dalam beramal jama'i jika khusus tentang keimanan. Begitu banyak yang satu atap, satu rumah, tapi jiwanya berbeda-beda, sehingga tidak pernah bertemu antara suami dan istri di rumah itu. Iman, satu ritme dalam keimanan. Kemudian baru setelah itu yang lain-lainnya. Begitu banyak orang biasa-biasa saja. Tapi karena imannya, kepasrahannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, maka siapapun yang masuk ke rumahnya, siapapun yang bertemu dengan dirinya, maka mereka akan termohon kepada siapapun saja. Inilah yang menjadi kekuatan di Asosiasi Muslim Konselor. Asosiasi Muslim Konselor bukan hanya sebatas membahas teori-teori konseling, akan tetapi yang paling penting dari itu adalah taqwiyatul iman, mengokohkan keimanan, sehingga keimanan itulah menjadi, sehingga Muslim Konselor itu akan terus menerangi seluruh manusia yang ada di jagat raya ini. Kemudian terakhir, silahkan itu nanti dibaca masing-masing. Yang terakhir sekali, terus. Nah, ini visi dan misi Amkin, terus. Ya, stop. Ini ada beberapa kasus yang ada di Indonesia. Ya, tingkat stres semakin naik, terus prostitusi anak semakin naik, kemudian perceraian di keluarga semakin naik. Apa yang bisa kita lakukan dengan hal ini? Ya, dan saya yang paling mengagetkan diri saya ketika saya survei puluhan direktur dan beberapa doktor tentang kualitas sholat, bacaan sholat mereka. Kemudian saya mintakan tolong tuliskan bacaan sholat beserta artinya. Ternyata Masya Allah, ini menjadi masalah yang sangat penting untuk diperhatikan. Jadi saya menyimpulkan, bagaimana bangsa ini bisa semakin baik. Bagaimana mungkin bangsa ini akan keluar dari masalahnya jika masalah keimanannya, terutama sholat, tidak selesai pada dirinya. Maka disinilah semakin banyak masalah yang kita hadapi, tentu semakin banyak kita harus memiliki strategi, baik strategi langit ataupun strategi bumi yang kita harus lakukan di Asosiasi Muslim Konselor. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh sendiri, tidak mungkin dilakukan oleh hanya beberapa orang, akan tetapi ini harus dilakukan oleh bersama-sama, dan inilah agenda-agenda ke depan amal jama'i yang akan dilakukan bersama-sama oleh kita semuanya di Asosiasi Muslim Konselor. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga materi yang kita kaji ini menjadi materi yang bermanfaat, khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi kita semuanya. Segala yang salah dan khilaf dari diri saya, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kesabaran kita semuanya, perjuangan ini tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun juga. Walaupun mungkin saya sudah dikubur, tapi mudah-mudahan
ilmu yang diajarkan oleh Bunda Jauharah Bawazir di Amkin akan terus mengalir menjadi amal jariah hingga kita semuanya saling bersaksi di surga nanti bahwa memang kita di dunia pernah berjuang bersama-sama untuk menegakkan Islam melalui Asosiasi Muslim Konselor. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teman-teman, saya mau ngomong, please. Bu Wiwi, semua. Terima kasih Kang Guru Ustadz Uus Mauludin untuk sajian materi yang luar biasa pada acara webinar perdana MA SMK ini. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Teman-teman sahabat surga MA SMK, ini waktunya saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk Kemudian suara. Oke, ya. Saya ulangin ya. Terima kasih Kang Guru Ustadz Uus Mauludi untuk sajian materi yang luar biasa pada acara webinar perdana MA SMK ini. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Teman-teman hebat sahabat surga MA SMK, ini waktunya saya berikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk memberikan tanggapan terhadap materi yang telah diberikan oleh Kang Guru Ustadz Uus Mauludin MA. Karena waktunya terbatas, sesi tanya jawab sampai jam 10.55, maka saya akan bagi dua menjadi sesi 1 dan sesi 2 dengan masing-masing 3 pertanyaan. Ya, kepada teman-teman yang ingin menanyakan, dipersilahkan raise hand atau mungkin bisa dituliskan di chat room untuk saya bacakan, disampaikan kepada Ustadz. Dipersilakan. Ada yang rese? Ya, luar biasa sekali ya teman-teman. Untuk judul materi hari ini, sinergisitas beramal dalam jamaah itu. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, ya, ada pengertian secara teoritis maupun praktis, baik itu dengan dalil nakli yaitu dasar Al-Quran, Al-Imran ayat 103, ada ayat Maidah ayat 2-5 dan Al-Anshur ayat 1-3. Seperti juga saya catat ada di Al-Imran ayat 104 sampai dengan 105 yang patut kita pahami bersama. Isinya adalah tolong menolong kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan berbuat dalam dosa maupun permusuhan. Berbuat kebajikan itu adalah berteman, beramal kebajikan, mendapatkan teman, nasihat dalam kebaikan maupun dalam kesabaran. Tadi sempat saya catat Pak Ustadz cuma 2 ya. Kelewat nih, agar bisa bersinergi dalam beramal jama'i ada skala diri, cerdas diri, kemudian ada skala organisasi. Jadi kompetensi diri dan kompetensi sosial, kalau saya catat seperti itu dalam bersinergi, karena kita adalah tidak hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Ya, di sini Ustadz ada yang bertanya dari Ibu Renita dari SMK 8 Jawa. Saya bacakan, bagaimana cara menjaga istiqomah dalam beramal jama'i sedangkan manusia pada umumnya ada rasa ego dan banyak kesalahan. Tafadhol Ustadz. Ya. Ustadz, bagaimana cara menjaga istiqomah dalam beramal jama'i? Sedangkan manusia pada umumnya ada rasa ego dan banyak kesalahan. Ya, belajarlah untuk bersabar.
Karena kita tidak akan pernah bisa hidup sendirian. Dimanapun kita, kapanpun kita, pasti kita butuh orang lain. Nah, secara tadi di materi saya sebutkan skala organisasi. Ada yang poin ke-8, berlapang dadalah. Berlapang dada, harus lapang dada. Minimal yang harus kita miliki karakter husnuzon kepada orang lain, nah cukup itu. Ada mana tadi dalam presentasi? Oh, nah itu. Berlapang dada. Berlapang dada itu persis seperti permadani. Permadani siapapun yang duduk di atas permadani itu, maka mereka akan merasakan kenyamanan ketika duduk di permadani itu. Maka orang-orang yang sudah cerdas sosial, mereka akan berlapang dada dan merekalah yang akan bagus dalam beramal jama'inya. Karena mereka memiliki karakter berlapang dada. Jadi harus terus belajar, belajar lagi, gitu. Nah, nanti orang-orang yang masih egonya tinggi segala macam, yang harus dia selesaikan pada skala pribadinya, harus cerdas dirinya. Kalau dia masih ego berarti belum cerdas diri. Nanti juga di MPT, insya Allah yang begini akan ada kajiannya secara khusus. Apakah dirinya masih ego atau sudah lumayan dia tidak terlalu ego pada dirinya. Ya, apalagi kalau nanti di skala cerdas sosial dia sudah meluruskan niat bahwa dia bergabung dalam organisasi ini untuk apa. Kalau niatnya sudah lurus, apapun yang akan terjadi, insya Allah dia akan menerima dan itu menunjukkan kedewasaan dirinya. Ini yang saya maksudkan kedewasaan itu bukan usia ya. Karena banyak juga orang yang sudah tua tapi belum dewasa. Kurang lebih seperti itu ya. Apalagi menjadi seorang konselor yang sangat luar biasa. Dan saya amanahkan betul bahwa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah diri kita dan keluarga. Tidak mungkin seseorang itu bisa menjadi orang besar di luar sana jika dirinya dan keluarganya masih bermasalah. Begitu banyak yang sudah besar di luar, kemudian keluarganya bobrok, maka akhirnya dia runtuh dengan seketika. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, intinya kita harus belajar sabar dan berlapang dada, dewasa dalam berpikir, bertindak, maupun jernih dalam hatinya ya Ustaz ya. Iya. Selanjutnya tadi saya lihat ada raise hand dari Bunda Nike. Silakan Bunda Nike sampaikan yang ingin ditanyakan kepada Ustaz. Ya. Ya. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Guru. Alhamdulillah dari materi hari ini yang Ustadz sampaikan, insya Allah ya, saya melihat adanya sesuatu kebutuhan kita dalam beramar ma'ruf nahi munkar ini adalah terkoneksinya semua unsur dalam organisasi, atau suatu komunitas, atau bahkan satu kampung, satu negara, satu dunia. Jadi di sini saya lihat tadi Ustadz menyampaikan perlunya adanya satu golongan yang selalu mengajak gitu ya, menyerukan kepada kebaikan. Nah di sini saya melihat bahwa ini adalah suatu hal yang sangat urgen. Setiap diri itu harus merasa dialah suatu golongan yang dimaksud selalu mengajak pada kebaikan. Nah mungkin ini kalau kita lihat dalam adalah butuhnya duta-duta
Muslim counselor gitu ya. Mungkin selama ini saya menyebutnya sebagai ya memastikan setiap program-program divisi, program yang ada di SMK ataupun AMKIN, sehingga itu sampai kepada setiap pojok dari ruang, sampai juga sampai saat ini kita juga melihat itu belum bisa terjalan secara optimal, Ustadz. Nah, bagaimana estafet ya mengerti semua bisa bangun dan mengambil porsinya masing-masing sehingga tercapai tujuan yang kita maksud bersama. Nah, itu yang mau saya tanyakan kepada Kang Guru. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Pak Fadol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Nancy ya, itu adalah realita kita ya, dan memang mengatur organisasi ya, jangan organisasi besar yang melibatkan banyak orang ya, dari seluruh daerah, seluruh Indonesia ya. Kita kadang keluarga sendiri saja ya, pertama kayak begini, anak kedua kayak begini, anak ketiga begini, anak keempat, itu kan cara mensikapinya sangat berbeda-beda. Dan disinilah peran orang-orang yang bergabung dalam sebuah organisasi memahami visi dan misi, sehingga itulah menjadi energi perjuangan dan modal kesabaran dia. Saya baca kisah Habib, adiknya Habib Nabil itu siapa? Yang majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah kemudian menemukan banyak sekali misionaris di situ. Mereka sangat sabar luar biasa melakukan kristenisasi. Teman-teman saya di Dewan dakwah ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, ke gunung, ke sabar luar biasa. Kenapa mereka bisa sampai seperti itu? Karena mereka paham visi dan misi. Ya, terkadang kita kalah dengan orang-orang yang mengajak kepada neraka. Sedangkan kita mengajak ke surga, nggak sabaran kita. Sehingga apa yang menjadi cita-cita besar itu runtuh karena kita tidak memiliki sikap sabar itu. Dan memang kadang ya, kita kadang tidak bersabar. Jika saya menengok ke belakang, ya 5 tahun yang lalu, ya paling yang berdiskusi tentang AMKIN saya, Bunda Jauhara, Ustaz Saiful, sampai berlarut-larut malam kita ngobrolin tentang AMKIN. Sekarang Masya Allah, seluruh Indonesia sudah mengenal AMKIN. Tinggal satu langkah lagi, kita masuk ke memberi Muslim Counselor yang tersertified, dan ini adalah akan menjadi sebuah gerakan nasional bahkan internasional yang akan sangat diperhitungkan baik oleh orang-orang akademik ya di kampus-kampus ataupun dalam kehidupan ranah-ranah kultural. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan sangat jauh berbeda, khusus ayatnya, dan sangat menakjubkan. Surat Ali Imran ayat 200, ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun.
Hei orang-orang yang beriman, bersabarlah. Bersabar la'allakum tuflihun. Sampai berulang kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bersabar. Tambahkan lagi kesabaran, terus bersiap siaga kepada Allah agar kalian semuanya sukses. Wallahu a'lam bishawab. Saya lanjutkan ke room chat ya. Jika dalam jamaah masih ada yang memiliki pemahaman antara untuk membuka pemahaman yang keliru tersebut, Ustaz. Jika senior kita yang memiliki pemahaman, maka carilah yang lebih senior dari dirinya untuk menasehatinya. Gitu. Karena dia sudah main senior dan junior. Para ulama, mereka seakan-akan memiliki prinsip seperti ini. Qauluna shawabun yahtamilul khata' wa qauluka khata'un yahtamilus shawaba. Menurut kami, pendapat kami benar, tapi tidak menutup kemungkinan pendapat kami ini salah. Menurut kami, pendapat Anda ini salah, tapi tidak menutup salamatu sadarnya, berlapang dadanya para ulama terhadap pendapat-pendapat yang lainnya. Ini menunjukkan kedewasaan para ulama di dalam menyikapi segala sesuatu dan betapa sinergisnya para ulama di dalam memahami agama ini. Sehingga satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Satu dalam berorganisasi, kehidupan sosial tentu tidak terhindar dari kesalahpahaman. Atau bahkan ada pihak-pihak yang sengaja melakukan keburukan pada kita. Kiat-kiat apa Ustadz yang bisa dilakukan dalam menghadapi hal-hal seperti itu? Nah, di antara kelemahan orang baik adalah tidak ada kecurigaan kepada siapapun. Tapi sebenarnya itulah yang menjadi kelemahan orang baik. Maka kelemahan orang baik, ketika Anda menjadi semua orang baik, itu bagus. Tapi Anda harus memiliki satu sikap, yaitu ihtiyat. Berhati-hati akan lebih baik daripada Anda hanya sebatas menganggap semua orang baik. Karena di dunia ini tidak mungkin semua orang baik. Ya, karena berhati-hati itu bukan seuzon, tapi berhati-hati saja. Ya. Selanjutnya, Ustadz, ada yang terlewat pertanyaan dari Bunda Enok. Bagaimana cara menghadapi masalah yang datang dalam mengklasifikasikan amal jama'i jika menghadapi kepentingan? Apa, Bu? Saya ulangi, bagaimana cara menghadapi masalah yang datang dalam mengklasifikasikan amal jama'i jika terdapat tantangan terbesar berasal dari diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan. Bunda Enok Cikuwa. Ya. Jadi begini, saya langsung pada intinya ya. Ketika kita beramal jama'i, ada masalah pada keluarga. Maka tadi saya sampaikan, beramal jama'i. Maka ketika kita beramal jama'i, ada masalah pada diri sendiri, maka yang harus kita lakukan secepatnya adalah selesaikan masalah diri kita. Ketika kita sudah masuk pada sebuah organisasi yang besar,
Ya, tadi kalau kita jadi mobil Alphard, ternyata kita yang bermaksud berterus terang kepada pemimpin kita. Pak sopir, ini saya sebagai pentil, saya akan lepas ini. Tolong dong perhatikan saya. Tolong bantu saya agar saya semakin kokoh. Nah, keterus terangan inilah yang akan menjadikan semuanya selesai. Kadang Pak sopir itu tidak bisa meneliti seluruh saling keterbukaan satu dengan yang lainnya selesai. Sama dalam keluarga juga seperti itu. Ketika suami tidak berterus terang kepada istri, istri tidak berterus terang kepada suami, akhirnya akan menjadi tumpukan masalah yang itu akan mengganggu cara kehidupan dalam keluarga itu. Karena diri ini bagaikan anten. Ketika suami dan istri sedang tidak sehat, maka itu akan berimbas kepada anak-anak dan itu akan membentuk aura keluarga tersebut menjadi keluarga yang tidak baik. Maka oleh karena itu, di antara selain sabar yang harus kita miliki, kita juga harus berterus terang dalam menghadapi setiap, kan itu sudah menjadi obat. Apalagi kalau kita mendapatkan solusinya. Dan saya sangat yakin para muslim konselor adalah manusia-manusia yang banyak masalah. Sudah dia mendengarkan masalah terus dari orang lain, dirinya juga sebagai manusia, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai bapak, pun pasti punya masalah. Selesaikan pada skala pribadi, cerdas diri itu dengan apa? Dengan mengokohkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika banyak mengalami penindasan munajat. Para sahabat ketika mereka disebarkan ke seluruh penjuru bumi, jumlah para sahabat itu 120.000 yang tidak dikuburkan di Makkah dan Madinah. Kemana mereka? Ke seluruh penjuru bumi. Pertanyaan saya, kepada siapa mereka curhat dengan seluruh permasalahan dakwah? Maka mereka orang-orang beriman. Ya, mereka curhatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana kita mencontoh dengan baik, Ustaz? Sehingga juniornya itu bergerak dalam beramal yang baik, sedikit sulit. Senior tidak bisa mencontoh. Sehingga, inilah yang menjadikan Syekh Abdul menangis. Ya, lalu mengatakan al-Islam mahjubun bil muslim. Ini terkadang cahaya Islam, kegemilangan Islam terhijab oleh orang Islam sendiri. Maka kita harus mengevaluasi diri sebenarnya. Harus mengevaluasi diri. Kenapa ya senior saya kok kayak begitu? Dengan yang lainnya itu saling mempengaruhi. Ya. Satu dengan yang lainnya itu saling mempengaruhi. Sinyal imannya semakin kuat, maka dia akan semakin mempengaruhi ke sekitarnya. Ada ilmu yang saya terus ke dalam sekarang. Banyak orang yang datang ke rumah, banyak orang yang bertanya dengan ini dan itu segala macam. Saya sedang berpikir, ya Allah, jika saya harus menjawab satu persatu, ya Allah, saya nggak punya ilmunya, saya nggak sanggup waktunya, saya nggak kuat tenaganya.
Bagaimana agar orang ketika melihat wajah kita saja udah selesai masalah. Baru mau nanya saja udah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia saja sudah selesai masalah. Jangan-jangan masalah ada pada orang lain karena kontribusi diri kita. Nah, ini ilmu para konselor mungkin yang paham betul tentang ilmu ini harus seperti apa mensistematikakan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, ini udah masuk sesi 2 ya teman-teman ya. Ada pertanyaan dari Bu Mutia Kasim. Ustadz, dalam berorganisasi atau kehidupan sosial tentu tidak terhindar dari kesalahpahaman atau bahkan ada pihak-pihak yang sengaja melakukan keburukan pada kita. Kiat-kiatnya apa yang dilakukan dalam menghadapi hal seperti ini? Sepertinya Al-Ansyar ya Ustadz ya, jawabannya ya, berlapang dada, berdagang dada, dan sabar. Bukan begitu Pak Ustadz? Iya betul, diantaranya Bu. Berlapang dada, saling jujur, saling terbuka. Ini ada yang pertanyaan yang ini Bu. Izin bertanya Ustadz, apa penyakit kronis yang bisa meruntuhkan amal jama'i? Dan bagaimana solusi terbaiknya? Di antara yang akan meruntuhkan amal, sifat pengecut itu ketika kita melihat sebuah kesalahan, kita diam di depannya, tapi kita omongkan kesalahan-kesalahan itu kepada orang lain. Gibah, menggibah ketua, menggibah sekretaris, menggibah bendahara, menggibah anggota-anggota yang lain, sehingga ada yang lain dan akan semakin memperkeruh. Sifat pengecut inilah yang mayoritas banyak di Indonesia. Jadi ketika ada masalah, tidak diselesaikan secara kesatria. Kalau saya di situ, di skala organisasi cerdas diri, yang ketujuh, bekerjalah secara kesatria. Banyak di antara kita yang tidak kesatria, akhirnya apa? Turkan oleh lawan politiknya. Tapi mayoritas dikebiri dari dalam. Ya, coba perhatikan semua pergerakan Islam di Indonesia, baik ormas-ormasnya, baik partai-partai Islamnya, mereka tidak dihancurkan oleh yang lain, tapi dibikin berpecah belah yang justru akan menghancurkan. Maka sifat keterbukaan, sifat kesatria, sifat berlapang dada, ya sesama kita, inilah yang akan menjadikan kita semakin kuat. Terkadang memang mendapatkan langsung kritikan, mendapatkan langsung nasihat itu kita merasa tidak enak. Tapi ingatlah, nasihat itu bagaikan batra wali yang ketika kita minum, kita akan menjadi semakin sehat. Nasihat itu adalah obat, mungkin pahit, tapi ketika kita minum, kita akan semakin segar dan bugar. Sebagaimana kondisi yang saya alami sekarang. Ya. Mudah-mudahan saya terus ya. Terus yang terakhir izin bertanya Ustadz, apa penyakitnya? Sudah. Iya, ini masih ada. Oke, sudah ya? Sudah semuanya? Masih ada waktu teman-teman sekalian sampai jam 10.50. Jika ada pertanyaan, silakan bisa lambaikan tangan atau raise hand, atau mungkin bisa dituliskan di chat. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Gibah adalah penyakit kronis. Solusinya apa, Pak? Saya sangat ingin menekan ketahanan keluarga. Karena bagaimana kita akan menjadi muslim konselor yang baik jika
keluarga kita. Keluarga adalah laboratorium. Keluarga adalah laboratorium. Keluarga adalah laboratorium kebaikan kita. Ketika kita telah menanamkan kebaikan-kebaikan pada keluarga kita, maka kita tinggal mensin kakak kita, adik-adik kita, mertua kita, orang tua kita, masyarakat yang ada di sekitar rumah kita, sehingga terus kita scale up, menjadilah bi'ah thayyibah, menjadilah qaryah thayyibah, menjadilah lingkungan yang baik, dan menjadilah keluarga-keluarga yang ada di. Tidak mungkin negara menjadi baik kalau penyangga negara, yaitu keluarga, semakin baik. Kita semuanya adalah sebagaimana yang data di presentasi terakhir saya tunjukkan, betapa banyaknya keluarga-keluarga di Indonesia yang hari ini semakin hancur. Dia aja ada 306.688 perceraian. Ya, dan tingkat perceraian di Indonesia adalah tingkat perceraian terbesar dan tertinggi se-Asia Pasifik. Dan ini adalah sangat menyedihkan bagi kita semuanya. Bagaimana bangsa di sebuah negara, yaitu keluarga, menjadi hancur. Maka saya sangat senang sebenarnya jika dari para Muslim konselor ini nanti ada yang bergerak secara spesifik, ada yang spesialisnya di bidang sekolah, ada yang spesialisnya di bidang keluarga, ada yang spesialisnya mengkonseling bidang. Kita kembangkan nanti di Asosiasi Muslim Konselor. Ini dari guru saya, Ustaz Abu Afifah, Ustaz Ramadan ya. Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara menyikapi jika ada salah satu anggota jamaah kita yang menyimpang dan keluar dari barisan? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Memainkan politik rambol. Maksudnya gimana politik rambol tuh? Melakukan sesuatu tapi maksudnya bukan itu. Ya, dalam dakwah ada yang harus kita pegang betul prinsipnya. Apa itu? Prinsip silaturahim. Ya, sehingga mereka berpindah ke lain hati. Mungkin kita jarang menyapa sehingga banyak kesalahpahaman antara kita dengannya. Kalau salah paham terus gimana? Apakah kita diam? Jangan pernah diam, tapi doakan saja. Kenapa begitu? Karena doa adalah senjata terakhir kita. Dan ingat, doa dia sedang berdoa adalah mustajabah. Dan teruslah berusaha. Ustaz, bagaimana jika tidak berhasil? Berhasil, tidak berhasil bukan urusan kita. Sebagaimana Nabi SAW mendakwahi pamannya di akhir hayatnya, sakaratul mautnya, Nabi SAW masih mendakwahinya. Apa? Wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Janganlah engkau terlalu banyak mengharapkan ini dan itu dan memastikan ini dan itu, walamulah engkau bersabar. Kembali lagi, baliknya ke sabar lagi tuh.
Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya Ustaz ya. Pertanyaannya yang tadi baru ada politik biliar istilahnya. Berarti kita nembak tapi mantul lagi dengan diri kita ya Kak Ustaz ya. Bu Andi. Ya ada ya Reza. Kemudian, Ya silakan. kemudian Afwan. Ya silakan. Masih penasaran satu pertanyaan lagi nih, boleh? Boleh, masih ada 10 menit lagi silakan. Ya. Pak Ustadz, Afwan, saya langsung aja nih. Tingginya perceraian di Indonesia ini imbas dari peran seorang ayah atau ibu. Atau apa yang menyebabkan kira-kira terjadinya tingginya perceraian di Indonesia dalam pandemi ini? Mohon penjelasannya, Ustadz. Terima kasih. Saya ingin luruskan dulu ya. Kalau di masa pandemi itu hanya 2% kenaikannya. Kalau secara data di Indonesia, perceraian meningkat 2% selama pandemi. Sedangkan tidak pandemi saja, Indonesia itu memang sudah perceraiannya tingkatnya tingkat tinggi di Asia Pasifik. Ya. Apa sih yang menjadikan seperti itu? Ya. Ini memang ada 2 unsur. Unsur ilahiyah dan unsur insaniyah. Unsur ilahiyahnya manusia sudah banyak yang tidak bersabar dan tidak bersyukur. Tidak bersabar melihat kekurangan orang lain. Tidak bersyukur dengan kelebihan yang Allah berikan. Bukankah keluarga itu sebuah kenikmatan yang harus disyukuri? Saya nggak lihat istri sehari 2 hari aja udah pusing. Gimana mau cerai? Hidup tidak tanpa istri nggak enak. Ini orang enak dengan enak sekali menceraikan istri, nikah lagi. Seakan-akan pernikahan itu menjadi perceraian sesuatu yang biasa saja gitu. Ini menunjukkan bahwa dia tidak memahami fungsi menikah itu untuk apa. Ya. Kemudian yang kedua, unsur insaniyah secara manusiawi. Secara manusiawi, banyak orang sudah tidak lagi berlapang dada. Banyak juga yang perempuan-perempuan tokoh, ya, tokoh yang alasannya apa? Minta diceraikan. Ngapain katanya bapaknya dakwah mulu kemana-mana terus. Saya juga kan pengen diperhatikan, bukan umat saja yang diperhatikan. Masya Allah, akhirnya apa? Minta cerai. Akhirnya kata suaminya untuk menutupi kekurangan istrinya, sudah saya ceraikan karena kita sudah tidak ada kecocokan lagi, karena kita sudah tidak harmonis lagi. Dan itu yang kita dengar hari ini kan, seorang tokoh sudah berkali-kali nikah, rujuk lagi, akhirnya cerai lagi. Kita bersedih dengan kondisi seperti itu ya. Sudah masyarakat umum seperti itu, para tokoh juga seperti itu. Ya kita akhirnya hanya bisa mengatakan, ya Allah, semoga Engkau semakin mengokohkan antara hatiku dengan hati istriku, hatiku dengan hati anak-anakku, hatiku dengan hati saudara-saudaraku, hatiku dengan seluruh para pejuang di Abin ini, agar ketika aku nanti mati, seluruh cita-cita sampai nanti Islam tegak, bahkan sampai nanti semua orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau saya sampai usia ke-40 tahun itu cara berpikirnya seperti itu, dan saya usia 40 tahun ini semakin hari dengan istri, dengan keluarga, baik keluarga warahmah. Kita bisa ngaji bareng, kita bisa tahajud bareng, kita bisa sholat bareng, kita bisa wirid bareng. Wah, indah sekali. Dan itu yang kita alami setiap hari. Sholat tahajud bareng bersama anak, sholat subuh berjamaah di masjid bareng, zikir al-maksurat bareng, zikir asmaul husna bareng, ngaji tafsir banting, yang harus dijawab sebenarnya oleh para muslim konselor dengan berbagai niat yang baik dan berbagai sistematika ilmu yang bisa dipahami oleh banyak orang.
Sehingga kalaupun istilahnya hari ini tingkat perceraian begitu tinggi, mudah-mudahan dengan kiprah Muslim akan ada lagi orang-orang yang dengan sangat mudah menikah tanpa sebab, atau menikah nggak ngerti tujuan menikah apa, hanya karena syahwat saja, atau hanya bercerai gara-gara istri saya sudah tidak glowing lagi. Kan itu musibah di antara kita ya. Wallahu a'lam. Ya, benar sekali. Ini langsung Ada direspon usulan. oleh Bunda Evi Lupiana Ustadz. Iya. Usul nih, perceraian tinggi di mana kalau MASK dapat materi pertahanan rumah tangga. Iya. Semoga wadah warahmah. Amin. Amin. Ya, Silakan nanti ini tinggal kepada Pak. beberapa 5 menit lagi mungkin ya. Kita tunggu Ustadz materinya. Nanti di majelis. Saya lagi. Kemudian saya mau nanya, Bang. Ya, Dan yang alhamdulillah. Bunda Andi, enggak, silakan Bunda Andi. kemudian ahlinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, ini saya tadi mungkin nyambung ya dengan pertanyaan Bu Heria. Tapi saya sedikit melihat ke belakang ke sirah barangkali. Beberapa waktu lalu saya sempat membaca biografi Abu Bakar ya. Sedikit membaca tentang beliau bahwa luar biasa perjuangannya sampai penaklukan Sam ya. Saya ini yang sedikit yang ingin saya tanyakan di sini mungkin terkait kepemimpinan ya Ustadz ya dalam beramal jama'i. Jadi kalau kita melihat bahwa hampir setelah diangkat jadi khalifah, hampir setiap waktu yang ada itu adalah memperluas ya, saya mengibaratkan itu memperluas jaringan dakwah ya, memperluas dan perluasan wilayah dakwah Islam ya. Kalau kita lihat bahwa peperangan yang terjadi yang sangat banyak sekali ya kalau membaca peperangan yang terjadi selama masa itu, tapi hal yang sangat jarang sekali menjadi bahasan barangkali di dalam walau mungkin sayanya yang belum pernah membaca barangkali ya karena sangat sedikit pengetahuan tentang sirah terkait dengan kondisi keluarga ya, barangkali keluarga dari para mujahid khususnya misalnya di dalam masa-masa kalau di masalah Rasulullah itu kan banyak ya kisah-kisahnya ya diangkat dalam sebuah hadis. Tapi kalau di masa Khulafaur Rasyidin jarang kita melihat bahwa problematika keluarga itu mereka hadapi. Padahal kalau kita melihat bahwa mereka sangat banyak ya para suami dalam artian di sini sampai yang laki-laki itu banyak berada di medan pertempuran gitu. Ya tentunya kalau namanya medan pertempurannya jauh sampai ke Palestina ya seperti para sahabat di zaman Abu Bakar itu kan perjuangannya sampai ke Syam ya, penaklukan Palestina ya juga pada saat itu. Ini kita melihat bahwa kehidupan keluarganya itu bagaimana gitu, kemampuan untuk mengelola ya, kemampuan untuk memimpin keluarga dan juga kemampuan dari seorang Abu Bakar hasilkan orang-orang yang sekualitas seperti misalnya Khalid bin Walid, Abu Ubaidah ya dan sebagainya ya. Itu kita melihat bahwa tentu ini juga berdasarkan estafet ya dari perjuangan pembentukan pribadi yang dibentuk oleh Rasulullah SAW. Hanya mungkin dalam hal ini saya kok kurang melihat ya, maksudnya apakah memang tidak menjadi bahasannya tentang permasalahan personal mereka gitu ya, permasalahan keluarga mereka ya misalnya. Ya wallahu alam, mungkin itu saya mau tanyakan. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memimpin ya, khususnya dalam hal menjadikan dakwah itu memang betul-betul bisa istilahnya amal jama'i ini memang betul-betul bisa bisa dipahami ya, bukan dipahami saja tapi memang teraplikasi gitu.
terus terang di situasi online ini ada kesulitan dalam hal biasanya kita kesulitan komunikasi ya, karena mungkin memang komunikasi melalui online itu tidak sama barangkali ya dengan komunikasi dengan secara langsung ya misalnya. Jadi mohon masukannya Ustadz, bagaimana dari kita ini untuk bisa menjadi ya tidak harus sekaliber Abu Bakar karena memang kita tidak mampu ya melihat tingkat keimanan beliau sangat jauh ya dengan khususnya secara pribadi misalnya saya. Tapi barangkali kiat-kiat yang Ustadz ketahui barangkali terkait dengan seorang Abu Bakar, seorang Abu Ubaidah, seorang Khalid bin Walid, khususnya dalam mengolah sebuah permasalahan. Ya, barangkali itu Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Bu Andi atas pertanyaannya. Berat ini jawabnya. Iya. Ada banyak sih Pak. Catat ada tipe nih. Ya. Saya memang nggak bisa jauh satu-satu ya dengan ya kekurangan ilmu saya lah. Jika bapak-bapak, ibu-ibu ingin mengetahui ya profil-profil para sahabat, para tabi'in, sebenarnya sudah banyak karya para ulama yang menjelaskan itu. Ya. Contoh ada Syiar A'lamin Nubala, kemudian ada Usudul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah. Itu memang berjilid-jilid. Ada yang 10 jilid, ada yang 7 jilid. Banyak sekali. Dan itu rinci betul para ulama menjelaskan seperti apa profil sahabat demi sahabat itu. Tapi di antara cara ya. Contoh kita menghadapi masalah dengan pasangan. Pernah ada satu hari sahabat yang lain ingin bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin para sahabat berpikir, wah Umar ini kan orangnya hebat, tegas segala macam, kayaknya nggak ada masalah lah di keluarganya gitu. Kemudian ketika mendekat rumahnya, ternyata suara istri Umar radhiyallahu anhu itu sedang meninggi dan dia yakin Umar radhiyallahu anhu ada di rumah. Apa yang dia lakukan? Dia tidak mengetuk pintu, tapi dia mencoba mendengarkan apa yang terjadi. Ternyata Umar lagi dimarahin sama istrinya. Dan yang dilakukan oleh Umar cuma satu saja. Mendengarkan. Dah, selesai. Jadi saya sangat menyarankan kepada bapak-bapak yang ada di sini, kalau istri-istrinya lagi marah, udah jangan ditimpalin. Apalagi dijawabnya dengan UFO, piring terbang itu. Jangan. Udah satu aja senjatanya. Dengar. Dah, selesai. Dengerin. Udah, apalagi diajak jalan-jalan, diajak shopping. Udah, ibu-ibu tuh senang sekali. Iya, betul nggak, Ibu? Betul, Pak. Tahu aja, Ustaz. Pak, ini mendengarkan ini harus jadi karakter utama Muslim Counselor juga nih, Ustaz ya. Iya, betul. Jadi itu bukan hanya Ustaz, Ahwan, bukan hanya bapak-bapak aja ya. Iya. Istrinya juga begitu ya. Nah, kan perempuan itu kosakata yang dikeluarkan setiap harinya melebihi apa yang dikeluarkan oleh bapak-bapak. Oleh karena itu bapak-bapak ketika bertemu dengan istrinya masing-masing, maka fungsi telinganya yang harus dilakukan lebih ekstra. Dengarkan saja selesai. Ya. Kemudian kalau ibu-ibu ada masalah dengan bapak-bapaknya, yang saya rasakan ya, saya banyak masalah dan istri saya tahu, atau istri saya ada masalah, dia paham betul kapan dia harus ngomong ke saya. Biasanya dia ngajak makan saya bareng berduaan saja. Ayo kita makan berdua. Kalau udah makan berdua kan seneng kan. Udah makan enak-enak, setelah makan dia cecer tuh, saya dinasehatin sama dia. Saya bilang, oh ya udah ya, siap. Saya dengarkan. Jadi sebenarnya banyak masalah rumit yang diselesaikan dengan cara yang sangat simpel. Ya, mendengarkan, makan bareng, jalan bareng sambil bergandengan tangan, selesai sebenarnya. Ya. Tidak terlalu banyak membutuhkan teori-teori yang jelimet dan ribet gitu.
sebenarnya jika kita berpikir dengan jernih dan hati yang ikhlas. Karena dengan hati yang ikhlas itu semuanya akan menjadi selesai. Baik, ini saya sudah diperingatkan, ya. Saya harus memberikan closing statement. Closing statement saya seperti ini kurang lebih. Jadikanlah keluarga sebagai laboratorium beramal jamaah. Karena jika keluarga kita kokoh, keluarga kita tahan, keluarga kita melahirkan generasi-generasi hebat, maka kita akan menjadi magnet bagi keluarga-keluarga yang lain, bukan hanya secara nasional, akan tetapi internasional lintas zaman. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz Urus. Iya, teman-teman SOMK yang berbahagia, semoga selalu dirahmati Allah. Tibalah waktunya. Ada suara masuk. Bisa di ya, jajak para petani membajak sawah, para petani mengairi sawahnya untuk padinya yang hijau. Bentar lagi dua padi juga akan menguning. Bagaimana bisa dari satu biji benih menghasilkan banyak bulir? Itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apakah bisa petani bekerja sendirian? Tentunya tidak. Pastinya para petani butuh kerjasama dengan para petani lainnya mengolah padi hingga dipasarkan ke petani. Teman-teman SMA SMK yang semoga selalu dirahmati Allah. Lidi tidaklah mungkin menjadi satu. Satu adalah terdiri dari lidi yang hanya sebatang lidi yang tidak kuat, rapuh, dan mudah patah. Lidi akan berfungsi sebagai sapu jika diikat dalam satu ikatan kekuatan untuk bersama dan bersatu, bersinergi, beramal jamiyah. Siapkan diri untuk cerdas diri, cerdas sosial. Mari kita tingkatkan potensi diri. Mulailah dari keluarga sebagai laboratorium kita dalam bersinergi, beramal jamiyah. Bersatu kita teguh, bercerai kita gunduh. Itulah semboyan yang dipakai para pejuang kemerdekaan untuk meraih kemerdekaan. Amal jamiyah adalah sunnah yang harus kita tempuh untuk mencapai kemenangan besar. Allah memenangkan agama ini pun dalam amal jamiyah, yaitu Rasulullah SAW sukses memimpin para sahabat dan berbagai kalangan dari rakyat kecil sampai para pembesar. Mari teman-teman MASNK bersiap bersama, raih kemenangan bersama. Mari kita bersinergi amal jamiyah dalam dakwah dan jihad untuk mencari dan menggapai ridha Allah. Insya Allah akan terbentang jalan kebaikan untuk kita meski banyak tantangan dan rintangan. Masya Allah, sahabat surga, teman-teman MASNK yang semoga selalu dirahmati Allah. Tidak terasa waktu telah berlalu. Sudah waktunya saya undur diri. Cukup sekian dari saya sebagai moderator membersamai teman-teman dalam diskusi bersama penyaji materi kita, Kang Guru Ustadz Uus Mauludin MA. Barakallahu fikum Ustadz, serta teman-teman sahabat MASNK yang telah berkesempatan hadir dalam webinar perdana dan ikut berpartisipasi dalam diskusi tanya jawab webinar hari ini. Dan teman-teman yang berhalangan hadir, semoga dimudahkan untuk menyaksikan acara webinar dan menyimak sajian materi Kang Guru Ustadz Uus Mauludin MA melalui link YouTube Live. Jangan lupa buat semuanya ya. Jalan-jalan ber-MC, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf
telah membunuh saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Silakan Bu Nur Khadijah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ati. Masya Allah. Iya, banyak begitu banyak yang sudah kita terima dari para pembicara yang sudah menyampaikan ilmunya. Baik, teman-teman perinduga, sahabat MASOMK, alhamdulillahirrahmanirrahim, sampailah kita di penghujung waktu penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Insya Allah, amin, tetap jaya di hati kita semua. Kita sudah menyimak materi dari pembicara semuanya sampai di semuanya dengan hikmah dan pembelajaran dari ilmu yang disampaikan oleh para guru, oleh guru-guru kita. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ucapan Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pihak yang sudah sampaikan kepada seluruh dan berpartisipasi pada selalu sini kita terus berpartisipasi pada kelas bersama. Alhamdulillah. Saya Nur Khadijah bahwa acara hari ini pamit undur. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Terakhir silakan. Astagfirullah, saya izin. Jazakumullah khair Ustaz. Sukses Ustaz. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita go. Teman-teman panitia jangan bubar dulu, langsung kita evaluasi. Oh, gitu. Baik, Bu Nandi. Foto bersama, Bu. Teman-teman buka dulu. Dibuka videonya. Kita mau. Bu Gayub masih tertutup.